Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dari mata kuliah aljabar vektor ya, mengenai ruang hasil kali dalam real. Di mana pengertian hasil kali dalam real yaitu suatu hasil kali dalam waktu untuk pada suatu ruang vektor real. V adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real ya, dalam kurung U, V ya, itu untuk hasil kali dalam dengan setiap pasangan vektor U dan V dalam V dengan cara sedemikian sehingga aksioma-aksioma berikut dipenuhi untuk semua vektor U, V dan W dalam V dan semua skalar K. Nah, ini untuk bentuk-bentuk dari aksioma yang harus dipenuhi dalam hasil kali dalam ya. Yang pertama ada aksioma penjumlahan ya, dimana bentuknya hasil kali dalam U A dikali U1 ditambah B dikali U2, V sama dengan A dikali hasil kali dalam U1, V ditambah B dikali hasil kali dalam U2, V. Nah, yang kedua yaitu aksioma kesimetrisan. Bentuknya yaitu hasil kali dalam U, V sama dengan hasil kali dalam V, U. Nah, yang ketiga aksioma homogen. Bentuknya hasil kali dalam K dikali U, V sama dengan K dikali hasil kali dalam U, V. Aksioma yang keempat yaitu kepositifan, di mana bentuknya hasil kali dalam U, V kurang dari atau sama dengan 0 dengan hasil kali dalam V ya, U, V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Sebuah ruang vektor real dengan sebuah hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam real. Keterangan notasi fungsinya Y sama dengan Fx, di mana Y sama dengan ruang atau daerah hasil dan Fx yaitu domainnya atau pasangannya. Nah, di mana hasil ke dalam U, V itu bilangan real. Ya, selanjutnya kita bisa cari untuk aksioma A menyatakan bahwa fungsi hasil kali dalam adalah linear
pada posisi pertama dengan menggunakan aksioma penjumlahan dan aksioma simetris, kita peroleh hasil kali dalam U, C dikali V1 ditambah D dikali V2 sama dengan hasil kali dalam C dikali V1 ditambah D kali V2, U sama dengan hasil kali dalam C dikali V1, U ditambah D dikali V2, U sama dengan C dikali hasil kali dalam V1, U ditambah D dikali hasil kali dalam V2, U sama dengan C dikali. Berikutnya itu sifat-sifat hasil kali dalam. Yang pertama, bentuknya hasil kali dalam 0, V sama dengan hasil kali dalam V, 0 sama dengan 0. Yang kedua, hasil kali dalam U, V ditambah W sama dengan hasil kali dalam U kali V ditambah hasil kali dalam U ya dikali V sama dengan hasil kali dalam U kali V Nah, selanjutnya kita cari bukti dari sifat-sifat hasil kali dalam ya. Bukti-buktinya ya. Jadi kita buktikan yang pertama dari yang A, bentuknya hasil kali dalam 0, V sama dengan hasil kali dalam V, 0 sama dengan 0 yang sama dengan hasil kali dalam 0 dikali dalam kurung V1, V2, V3 sama dengan hasil kali dalam 0 dikali V1 0 kali V2, 0 kali V3 sama dengan 0. Jadi terbukti untuk yang A. Selanjutnya kita buktikan untuk yang B. Ya, bentuknya sama dengan hasil kali dalam 0 U dikali V ditambah hasil kali dalam U kali W sama dengan hasil kali dalam kurung U1, U2, U3 dikali dalam kurung V1, V2, V3 ditambah W1, W2, W3 sama dengan hasil kali dalam U1, U2, U3 dikali dalam kurung V1, V2, V3 ditambah hasil kali dalam kurung U1, U2, U3 dikali dalam kurung W1, W2, W3 sama dengan hasil kali dalam U1, V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah hasil kali dalam U1 dikali W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah U3 dikali W3 sama dengan hasil kali dalam U, V ditambah hasil kali dalam U, W. Jadi terbukti untuk yang B. Ya, bukti selanjutnya yang C ya, kita buktikan untuk yang C. Itu bentuknya K dikali hasil kali dalam U, W sama dengan hasil kali dalam kurung U1, U2, U3 dikali UK dikali dalam kurung V1, V2, V3 sama dengan dalam kurung hasil kali dalam U1, U2, U3 dikali dalam kurung K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3 sama dengan hasil kali dalam K dikali V1 dikali U1 ditambah K dikali V2 dikali U2 ditambah K dikali V3 dikali U3 sama dengan K dikali V1 dikali U1 ditambah K dikali V2 dikali U2 ditambah K dikali
3 dikali U3. Jadi didapatkan hasilnya K dikali hasil kali dalam U, V. Dan selanjutnya untuk bentuk hasil kali dalam U, V ya, min hasil kali dalam V, W. Nah, masukkan angkanya sama dengan hasil kali dalam kurung U1, U2, U3 dikurang dalam kurung V1, V2, V3 dikali dalam kurung W1, W2, W3 sama dengan hasil kali dalam kurung U1, U2, U3 ditambah min 1 dikali dalam kurung V1, V2, V3. Nah, untuk selanjutnya lanjutannya ya, bukti yang dia tadi sama dengan hasil kali dalam U1 dikali W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah U3 dikali W3 dikurang hasil kali dalam V1 dikali W1 ditambah V2 dikali W2 ditambah V3 dikali W3 sama dengan hasil kali dalam U1 dikali W1 dikurang hasil kali dalam V1 kali W1 ditambah hasil kali dalam U2 dikali W2 dikurang hasil kali dalam V2 dikali W2 ditambah hasil kali dalam U3 dikali W3 dikurang hasil kali dalam V3 dikali W3 sama dengan hasil kali dalam U, V. Kita ke contoh soalnya. Yang pertama, misal U, V ya, R pangkat 3 dengan U sama dengan dalam kurung X1, Y1, Z1 dengan U sama dengan dalam kurung X1, Y1, Z1 dan V ya, sama dengan dalam kurung X2, Y2, Z2 jika hasil kali dalam U, V sama dengan 3 dikali X1 dikali X2 ditambah 5 dikali Y1 kali Y2 dikurang Z1 dikali Z2 di mana U sama dengan dalam kurung 2, 1, min 3 dan V sama dengan dalam kurung 5, 0,2. Nah, jawabannya kita jawab ya. Untuk sama dengan ya hasil kali dalam U, V yaitu hasil kali dalam kurung ya, masukkan nilai U dan V nya. Jadi nilai U nya ya dalam kurung 2,1, min 3 dikali 5 ya dikali dalam kurung 5, 0,2 sama dengan 3 dikali 2 dikali 5 ditambah 5 dikali 1 dikali 0 dikali min 3 dikali 2 sama dengan 30 ditambah 0 ditambah 6 hasilnya sama dengan 36. Untuk yang nomor 2 misal U, V R kuadrat dengan U sama dengan dalam kurung X1, Y2 dan V sama dengan dalam kurung X2, Y2 tentukan apakah hasil kali dalam U, V berikut merupakan hasil kali dalam di R kuadrat. Hasil kali dalam U, V sama dengan ya, 3 dikali X1 dikali X2 ditambah 5 dikali Y1 dikali Y2. Dan jawabannya kita misalkan U sama dengan ya, jadi dimasukkan X1, Y1 dikali X2, Y2 sama dengan 3 dikali X1 dikali X2 ditambah 5 dikali Y1 dikali Y2 sama dengan ya 3 dikali X2 kali X1 ditambah 5 dikali Y2 kali Y1 ya sama dengan ya hasilnya dalam kurung ya
hasil kali dalam X1, Y1 dikali dalam kurung X2, Y2 sama dengan hasil kali dalam U, V. Jadi aksioma ini bentuk kesimetrisannya terpenuhi. Nah, untuk yang aksioma yang lainnya itu bisa dicoba dan pasti akan terpenuhi juga. Jadi kesimpulannya, hasil kali dalam U, V sama dengan 3 dikali X1 dikali X2 ditambah Y 5 ditambah 5 dikali Y1 dikali Y2 merupakan hasil kali dalam R kuadrat. Nah, ini untuk hasil kali dalam diturunkan dengan matriks. Ini bentuk matriksnya ya. Jika U sama dengan dalam kurung U1, U2, titik-titik sampai UN, dan V sama dengan dalam kurung V1, V2, titik-titik sampai Vn adalah vektor-vektor R pangkat N, maka hasil kali dalam U, V sama dengan U1, V1 ditambah titik-titik sampai ke UN dikali Vn. Jika U ya, jika seperti ini ya bentuknya, maka hasil kali dalamnya adalah ya U vektor, V vektor sama dengan AU dikali AV. Nah, sama dengan lagi dalam kurung AV transpose dan sama dengan V transpose dikali A transpose dikali AU. Nah, jika bentuknya yang seperti U1, U2 ya sampai U4 ya, untuk ordenya 2 ya, ataupun lebih gitu, 2 kali 2 sampai selanjutnya yaitu contoh soalnya ya. Kita gunakan bentuk matriks ya, diketahui A sama dengan ya bentuk U ya 1 sampai U4 nya diketahui ya. Jadi kita ya akar 3, 0, 0 akar 2, maka hasil kali dalam adalah mengikuti rumus yang V transpose kali A transpose kali AU. Nah, berikutnya yaitu kita hasil kali dalam bentuk polinomial ya. Ini bentuk polinomial jika P sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2X kuadrat dan Q sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2 kuadrat adalah dua vektor P2, maka P, Q sama dengan A0 kali B0 ditambah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Normanya ya bentuknya sama dengan ya hasil kali dalam V, Q pangkat setengah sama dengan akar dari AN kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, contohnya ya, kita contohkan jika ya P sama dengan 3 ditambah 5X dikurang 6X kuadrat ditambah Q sama dengan 4 ditambah 3X tambah 2X kuadrat. Ya, jawabannya yaitu hasil kali dalam P, Q sama dengan 3 dikali 4 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 15. Jadi kita masukkan bentuknya sama dengan akar ya 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 70. Nah, itu untuk hasil kali dalam bentuk polinomial. Dan untuk selanjutnya kita bentuk ya, untuk kita latihan ya, untuk latihan ya. Yang pertama ya, contohnya itu ada ya di situ, contoh nomor 1, nomor 2 ya sampai seterusnya gitu, sampai nomor 3, nomor 4 ya, dan nomor 4
ya. Jadi itu bentuk nomor 1 dan nomor 2 itu sesuai dengan yang tadi ya, latihan contoh soal tadi ya, yang menggunakan vektor ya tadi, rumusnya dibuktikan ya. Terus untuk yang nomor 3 ini itu menggunakan bentuk matriks, dan nomor 4 itu menggunakan nomor bentuk polinomial seperti contohnya tadi, samakan ya, rumusnya sama begitu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.